Siapa itu? Bayu. Hmm. Ya, 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 ya. Jangan lek bayar ngono, gratis. Ya oke, aku emang suka ngobrol-ngobrol kayak gituan. Terutama ranah-ranah psikologis sih. Hmm, psikologis. Ya gitu-gitu deh. Ya, oke, balik lagi. Kita nggak bisa analisa dari sisi seller, benteng-benteng sisi seller. Kita harus analisa juga dari perspektif buyer. Nah, pertanyaannya gini. Maksudnya piye? Analisa dari sisi buyer. Ini kita jelas, kita clearly know. Apa kita tahu mana saja posisi-posisi sellernya. Nah, ini kan mantul di sini nih, membuat flag. Potensi flag ya. Ini benteng terakhir, last castle. Nah, kalau ini itu tidak bereaksi di kastil juga, di benteng juga, ini bisa terjadi. So kita lihat ini itu reaksi di mana? Ini nih, orang-orang yang kuat trade HNS atau Quasimodo or whatsoever. Mereka nggak memperhatikan kepalanya ini reaksi di mana. Bagi kalian yang jomblo, ya belum punya pacar, kalau cari cewek, kecuali kan kita lihatnya dari wajah dulu kan. Kalau orang-orang sudah tua gitu lihatnya dari bawah. Cuman kalau anak-anak muda lihatnya dari atas. Nah, kita harus pakai perspektif anak muda. Jadi jika kalian melihat sebuah Quasimodo atau HNS, sing sebagian besar kalian tahu, kepalanya itu bereaksi di mana? That's big one. Penting. Nanti Pak. Ning kene Pak. Iki zona demand. Demand iki. Iya, demand. Zona demand weekly. Ya wes berarti ya pantes ae. Pantes ae. Demand. Demandnya gede pula. Tuh. Demandnya gede. Nah. Saya dianggap main judi sama teman, padahal saya lagi cari peluang entry. Hampat. Surely, meskipun AU potensi reversal, dari perspektifku ya, potensi reversal dari perspektif saya, react di sini meskipun belum engulf. Cuman please cerita just cerita. Gini, dalang ya. Kita perspektifkan sebuah cerita. Cerita ya. Kita nggak pakai indikator. Kita lihat cerita. Apakah pakai candlestick pattern? Candle itu hanya huruf. Kita harus jadi susun sebuah kalimat. Contoh ini. Let's see. Cerita. Jebret. Ini ada low. Nah, low ini satu, dia reject di something atau apa? Nah, pertanyaannya ini harga kan di sini memutuskan untuk terlalu murah kan? Low, harga terlalu murah. Berarti naik serut. Di sini terlalu mahal. Harga terlalu mahal. Drop. Dari sini drop. Oke. Ceritanya apa, Pak? Berarti ini dan sono itu satu kesatuan flag range. Yes, flag range. Flag ring. Ini benteng besarnya. Atau kalau di logika kerajaan ini adalah kayak apa ya? Kadipaten. Nah, dalam sebuah kadipaten atau sebuah wilayah provinsinya kerajaan seller penjual,
kan di dalamnya kan ada pos-pos kan, pos-posnya. Nah, pos paling ujung tentu ada di perbatasan. Kenapa perbatasan itu penting? Oke. Oke. Nah, dari sini kan dia break tuh. Perbatasan. Perbatasan kadipaten. Jebret. Wih, rungokne kupinge kuwi. Mana ini? Jebret. Nah. Posisi raja ada di sono. Tentu di mahkota dong. Supply. Jadi mana ini? Ada nggak di sini simbol mahkota? Simbol mahkota. Aku pengen agak cerita lebih banyak hari ini. Mahkota. Dulu kelihatannya ada toh. Mahkota. Mahkota. Nggak ada. Nggak ada. Yes, anggap ini berat itu. Setelah benderanya dikibarkan, jebret. Nah, di tengah-tengahnya ada pos, dan pos ini interesting. Dia itu selaras dengan garis ini, support, so it will become resistant. Support jadi resistance. Oke. Nah, ini sama kayak sejarah. Ini sama kayak sejarah itu loh, Raden Wijaya Mongol itu. Ini kan dulu kerajaan baru kan. Ini kan kerajaan baru kan. Nah, di sini mendapat bala bantuan, naik serut gitu, jebret. Di sini kerajaan yang telah lalu itu runtuh, somehow ada beberapa putra mahkotanya, anggota kerajaan yang masih hidup. Cuman yang dominan itu flag yang ini. Let's say, jebret, flag yang ini. Ini kerajaan. Oke. Pasukan nyerang ke bawah kan, pap gitu. Jebret. What happened? Di sini ingat, ini zona pertempuran. Nah, zona pertempuran ini kita bisa lihat dari mana? Well, sini, ini ya. Kalian lihat ini, benteng kan kalau sebuah kerajaan mau menyerang kerajaan lain kan kayak membuat pos dulu tuh, gitulah. Kalau kalian sering nonton film kolosal kan, ini belum ke-break. Dan ini kan dominan di sini kan dominan buyer kan, dominan buyer tapi lagi berada di benteng seller, benteng sementara. Jadi kita bisa simpulkan kayak begini, kalau benteng terakhir ini benar-benar dibroken, ini belum, tapi kekuatannya penuh ini. Berarti paling tidak they are there. Akan nyerang ke sini kan? Akan nyerang ke sini. Jika momentumnya kuat. Cuman jika pasukan di sini seller sudah dikalahkan, kok pasukan kelelahan somehow melakukan retracement. Jebret sini. Nah, retrace-nya ini sering-seringnya kampret, teman-teman. Retrace-nya ini sering-seringnya kampret. Jika kalian menganggap retrace-nya hanya seperti tren, bisa saja terjadi seperti itu. Cuman ada retrace kampret kayak gini. Jebret. Ada retrace kampret. Jadi di atas itu dihajar ke bawah lalu ke atas. Ini sama kayak cerita itu loh. Jadi waktu nyerang
jebol jebol ini, jebol benteng kerajaan awal ini. Tuh, Raden Wijaya kan dibantu Mongol tuh. Iya toh, iya toh. Raden Wijaya kan kong kali kong sama Mongol dulu. Nah, cuman sewaktu musuhnya sudah dikalahkan, tahu ya apa apa hal selanjutnya yang terjadi? Oh, pasukan Raden Wijaya jebret menghabisi kembali pasukan Mongol dan melanjutkan kerajaan barunya setelah ini udah kong kali kong nih waktu di sini, cuman dihantam lagi jebret ke sini, biasanya asalnya ketik dan naik. Skenario nya kayak gitu, cuman AU sekarang masih dalam penyerangan. Jadi serangan balik ini, jika kalian lihat ini serangan balik. Cuman jika ini broken, hati-hati aja. Ini lagi serangan balik. For now, di skala ini masih belum. Kalau mau ini ya. Oke Pak, aku mau cari buy di sini Pak. Di sini kan zonanya fresh Pak. Di sini kan di sini kan zonanya fresh Pak. Pak, di sini bisa cari buy Pak. Pak. Piye? Buy di sini. Nah, pertanyaannya sudah hancur nggak yang di atas gitu loh. Kalau yang di atas belum hancur, kalian nge-buy di sini, target kalian mana? Target kalian mana? Ayo, jika kalian nge-buy di sini. Mungkin hanya celak-celak mawon toh. Hanya deket-deket aja toh. Baru jika pasukan apalagi bentengnya di break, kita bisa leluasa ini ke sono gitu. Ini ke sono. Nah, tricky partnya di sini. Di sini ada pos kan? Di sini ada pos. Di sini ada pos juga. Pertanyaannya, mana nanti akan diambil? Relatif. Jika pasukan yang ada di sini itu setelah mencukupi untuk menyerang atas, berarti nggak perlu ke sini. Nggak. Dia nggak perlu detail sampai sini. Dia hanya detail sampai sini. Ini. Gitu. Sesederhana itu. Logika order flow kan? Logika order flow toh. Logika order flow. Karena kemungkinan semakin murah suatu barang, maka buyer akan menarik buyer lebih banyak. Begitu toh. Oke. Tekon dia aku mau. Tekon dia aku mau lek ngecuer. Om, saya dia nggak main judi. Main judi sama teman padahal. Apa ya gitulah. Loh, ya Roji dia nggak main judi. Tergantung dari mana kamu melihat perspektifnya. Yo, beberapa orang akan menganggap perjudian itu jika kita bermain probabilitas, jika kita berurusan dengan probabilitas, chance. Ada juga menganggap itu judi. Ya. Makanya posisikan diri kita sebagai bandar gitu aja. Ingat yang kasino, pemilik kasino dia tidak berjudi, dia main statistik. Yang main judi itu adalah klien kasino itu.
psikis yang sering dialami terhadap pemenuh saya, sebentar-sebentar ngelihat chat padahal gak ada apa-apa. Oh, yo, yo, memang ini apa dari kalian kan dulu sebagian dari kalian kan dulu ada yang apa anak ndablek tuh. Dulu kan ada yang pernah bolos gitu kan. Apalagi kalau pelajaran matematika. Wes gurunya selalu datang lagi gitu kan. Cuman ketika berurusan dengan candle, orang sendablek apapun kalau kecanduan candle, meskipun hanya grafik dan angka, itu dipantengin. Nggak ngantuk-ngantuk lagi. Wah, itu. Lucu ya. Terkadang bukan objeknya, perspektif kita. Baik turun, sel naik. lumrah. Nah, oke.